saudara kekasih Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita masuk di dalam ibadah. Ibadah kami, ibadah keluarga kami pada saat ini, kami lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahteranya ada pada kita. Amin. Kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita pada malam hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5, bait 1 dan bait ke-7. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk membuka hati mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami umat Tuhan untuk bersama-sama membangun ibadah keluarga. Dan sebentar lagi kami hendak mendengarkan sapaan sabda Tuhan. Berikan kami roh hikmat Tuhan, agar kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang kami renungkan. Penuhkan kuasa roh-Mu atas kami semua, keluarga yang Tuhan bentuk, keluarga yang Tuhan berkati pada hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambilkan dari Kitab Kisah Para Rasul bab 5 ayat 33 sampai dengan ayat 42 yang demikian sabda Tuhan. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu.
Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hei orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Amin. Berbahagialah kita yang selalu suka mendengarkan sabda Tuhan, terlebih yang suka menjalankan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada malam hari ini berjudul "Beda bukan berarti lawan". Gamaliel bisa disebut orang yang arif dan bijaksana. Ia seorang guru Yahudi, termasuk guru Saulus yang juga akhirnya disebut Paulus. Sebagai guru yang bijaksana, ia tidak setuju dengan sikap kawan-kawannya yang sengaja menghakimi para rasul sebagai pengajar sesat. Sebab ditelisik dari pekerjaan dan pelayanannya tidak pernah menimbulkan pertentangan dengan orang-orang Yahudi. Dari sikap para rasul itulah Gamaliel memberikan pertimbangan kepada kawan-kawannya yang sesaat menganggap sebagai lawan. Para rasul memberitakan tentang Yesus Kristus, sama-sama punya hak. Orang Yahudi dengan agama dan keyakinannya kepada Taurat juga punya hak. Hak yang berbeda bukan berarti lawan. Disebut lawan dan pengajar sesat bila mereka mengacau dan tidak mengajarkan tentang kebenaran, tentang Tuhan.
Agama Yahudi mengajarkan Tuhan. Demikian pula para rasul. Karena sama-sama mengajarkan tentang Tuhan, maka tidak tepat dihakimi sebagai pengajar sesat. Pemikiran Gamaliel, jangan-jangan dengan penghakiman itu orang Yahudi dan para mahkamah agama justru sedang melawan Tuhannya. Betapa sering terjadi permusuhan ditengarai oleh perbedaan. Padahal belum tentu yang berbeda layak disebut sebagai lawan. Bisa jadi sama-sama ingin menuju satu tujuan, namun dengan jalan yang berbeda. Sama-sama mencari kehendak Allah dengan metode yang berbeda. Pemikiran Gamaliel layak disebut pemikiran yang plural. Senantiasa mengakui setiap perbedaan adalah keragaman dan kekayaan Allah. Namun yang jauh lebih penting dalam kebijaksanaan hikmat Gamaliel adalah pernyataannya sebagaimana dapat kita baca pada ayat 39 bagian A. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Gamaliel lebih tajam melihat ke arah motivasi setiap pekerjaan seseorang. Bila berasal dari Allah, tidak akan ada yang dapat membendung. Pekerjaan Tuhan tidak akan dapat dihentikan siapapun. Maka jangan melihat siapa yang melakukannya, tetapi lihatlah apa yang dilakukan. Bila yang dilakukan adalah kehendak Tuhan, jangan coba-coba menghalangi, apalagi melawan. Tuhan sendiri yang akan menjadi lawannya. Bila Tuhan yang menjadi lawan, siapa yang dapat mengalahkan? Semakin ditekan, semakin jauh memancar. Semakin dihambat dan dibabat, semakin merambat. Itulah pekerjaan Tuhan. Hambatan dan rintangan selalu mengiring, tetapi itu bukan ancaman. Bisa jadi justru sebuah stimulus agar cepat merambat dan semakin jauh memancar. Sesuai dengan pandangan Gamaliel, marilah kita semakin giat memancarkan keselamatan Kristus melalui sikap dan perbuatan kita. Memang tidak bisa dipungkiri, melalui sikap dan perbuatan, orang lain semakin jelas melihat. Mungkin juga terjadi merasa kurang nyaman dengan perbuatan kita yang berbeda dengan kebiasaan mereka. Itu wajar. Tetapi jangan sekali-kali menganggap mereka lawan. Dan jangan merasa tidak nyaman berkumpul dengan mereka yang berbeda dengan kita. Milikilah pemikiran yang bijaksana seperti Gamaliel. Ia mampu memadamkan pertikaian yang terjadi karena pandangannya yang pluralistik. Bukan berarti ia sedang goyah iman, tetapi ia mengakui adanya kemungkinan orang lain itu benar. Arah dan tujuannya sama, namun
jalan yang mereka tempuh berbeda. Betapa hidup ini benar-benar damai bila tidak ada kecurigaan negatif seorang dengan yang lain. Benih-benih pertikaian pun akan dapat dikubur dengan toleransi yang mapan. Dengan mengandalkan pada Tuhan saja, kita tidak akan gampang menghakimi orang lain yang berbeda dengan kita. Tuhan memberkati kita semua yang senantiasa berusaha membangun hidup toleransi. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersama-sama sambut firman Tuhan tadi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 256 bait 1 dan bait yang ketiga. Sekaligus kita menghimpun persembahan ibadah keluarga kita. Kidung Jemaat 256 bait 1 dan ketiga. Mari kita tunjukkan persembahan kita kepada Tuhan, sekaligus kita juga akan menaikkan doa syafaat keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami semua umat Tuhan untuk bersikap bijaksana di dalam menghadapi orang lain yang berbeda dengan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh firman-Mu ini membekali kehidupan kami menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus. Syukur terima kasih kami pada malam hari ini kami wujudkan di dalam wujud persembahan keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini, sucikan kiranya persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dengan persembahan ini kami dapat berperan serta di dalam karya Tuhan untuk mewartakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Supaya semua orang mendengarkan berita sukacita di dalam Yesus Kristus dan mereka menjadi orang-orang yang diselamatkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk situasi negeri kami, bahkan dunia ini yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, gereja Tuhan di mana-mana tempat juga mengalami seperti kami yang beribadah pada malam hari ini. Kami bersatu hati, mohon berkat-Mu bagi kami semua. Kiranya Tuhan segera untuk membebaskan kami
dari pandemi COVID-19 ini. Supaya kami semua dapat beraktivitas seperti sedia kala, dapat beribadah, dapat kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik yang berbaring di rumah sakit maupun dirawat di rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka semua dengan kekuatan dan Tuhan jamah mereka untuk menganugerahkan kepada mereka semua kesehatan. Untuk saudara kami, Bapak Ibu yang karena usia lanjut dengan kelemahan fisik mereka, Tuhan jamah mereka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kekuatan iman kesetiaan kepada mereka semua. Sehingga di dalam situasi dan keadaan yang sedang dialami, saudara-saudara kami dapat selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Terima kasih ya Bapak. Kami akan segera mengajarkan segala aktivitas kami masing-masing di rumah kami. Tuhan berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah keluarga hari ini dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 260 bait yang ketiga. Kita akan mengakhiri ibadah keluarga hari ini dengan mengingat firman Tuhan bahwa jadilah kita bijaksana di dalam hubungan kita dengan orang lain yang berbeda. Karena berbeda bukan berarti lawan. Kita akan mohon berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kiranya kasih Allah Bapa, rahmat dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat malam. Sampai bertemu dalam ibadah keluarga minggu depan. Tuhan memberkati.